Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya situasi sekarang, adanya pandemi COVID-19 di lingkungan kita, bahkan di dunia, proses belajar mengajar di pesantren kita dilakukan dengan cara daring atau menggunakan pembelajaran jarak jauh. Maka pada pertemuan pertama ini, Ustadz memperkenalkan diri sebagai pengajar di kelas 8 dan 9 untuk pelajaran IPS. Dan sekarang kalian sudah masuk ke kelas 8. Mungkin pertama bertemu dengan Ustadz. Perkenalkan, nama Ustadz adalah Arif Faisal Latif. Mudah-mudahan proses belajar jarak jauh ini tidak berjalan lama. Mudah-mudahan kita segera bisa bertatap muka secara langsung. Tapi walaupun seperti ini ya, kita harus melakukan proses belajar. Maka dengan media daring ini kita memanfaatkan fasilitas yang ada untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Baiklah anak-anak, untuk materi PS di kelas 8 semester 1 ini kita masuk ke materi tentang interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara di ASEAN. Lebih khusus lagi, kita akan berbicara tentang letak geografis dan letak astronomis. Maka tujuan pembelajaran ini pertama adalah dengan mengamati video ini, mudah-mudahan kalian bisa menentukan letak geografis dan juga menentukan letak astronomis negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi mengenal negara-negara ASEAN, Ustadz akan menjelaskan secara sederhana bagaimana ASEAN ini terbentuk. ASEAN itu merupakan sebuah organisasi kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara dengan latar belakang yang memang pada awalnya itu sebelum ASEAN berdiri, negara-negara Asia Tenggara ini terdapat banyak persoalan, banyak masalah, khususnya di persoalan mengenai batas negara. Maka upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan atau konflik ini, maka bertemulah 5 negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Yang pertemuan ini dihadiri oleh masing-masing menteri luar negerinya. Dan melalui pertemuan ini yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand, akhirnya menghasilkan deklarasi Bangkok yang akhirnya terbentuklah ASEAN ini, yang pada saat itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1967. Sekedar tip untuk mengingatnya, di sini ada tahun 67 dan tanggal 8 juga bulan 8. Jadi 678. Tanggal 8 bulan 8 Agustus tahun 67. Yang mudah-mudahan dengan tip itu kalian akan selalu mengingat bahwa ASEAN itu berlahir pada tanggal 8 Agustus 1967. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas secara umum mengenai negara-negara ASEAN, dilihat dari letak geografis juga letak astronomisnya. Di sini saya akan menampilkan tayangan video sambil akan diberikan penjelasan sedikit. Jadi ASEAN ini merupakan singkatan yang kepanjangannya adalah Association
of Southeast ASEAN Nation. Kalau di Indonesia kan berarti perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini adalah sebuah organisasi yang bersifat regional yang terdiri atau beranggotakan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Anggota ASEAN itu sampai saat ini ada 10 negara, di mana setelah 5 negara mendeklarasikan ASEAN, maka negara Asia Tenggara lainnya mulai secara resmi mendaftarkan diri menjadi anggota ASEAN. Di sini ada Indonesia, Malaysia, Brunei, kemudian Filipina, Kamboja, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, kemudian Singapura. Namun ada satu negara yang masuk ke wilayah Asia Tenggara, yaitu Timor Leste, yang belum secara resmi menjadi anggota ASEAN. Jadi 11 negara Asia Tenggara hanya baru 10 saja. Timor Leste belum resmi menjadi anggota ASEAN. Untuk selanjutnya, letak geografis ASEAN. Dilihat dari geografisnya bahwa ASEAN itu berada di antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga di sini terlihat bahwa posisi negara-negara ASEAN itu ada di posisi silang. Ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, kemudian benua Asia dan benua Australia. Nah, di sini akan sedikit dijelaskan lagi bahwa letak geografis ini sangat berpengaruh. Yang pertama terhadap perekonomian, kemudian yang kedua terhadap musim. Nanti bisa dijelaskan untuk masalah musim ini di kesempatan yang lain. Namun secara ekonomi, bahwa letak ASEAN di posisi silang ini sangat berpengaruh positif sekali, karena akhirnya ASEAN itu menjadi wilayah jalur lalu lintas internasional, maka sangat baik pengaruhnya terhadap perekonomian. Kita lanjutkan. Nah, ini sekali lagi ASEAN itu ada di posisi silang di antara 2 samudra dan 2 benua, Samudra Pasifik, kemudian Samudra Hindia, dan benua Asia dan Australia. Oke, setelah membahas tentang posisi silang negara-negara ASEAN, maka negara-negara ASEAN ini kalau dilihat dari ciri-ciri bentuk wilayahnya berdasarkan geografis, maka negara-negara ASEAN ini memiliki 4 bentuk. Yang pertama, bentuk yang disebut dengan bentuk kompak, yaitu wilayah yang berbentuk hampir seperti lingkaran. Nah, ini ada salah satu negara ASEAN yang berbentuk kompak adalah negara Kamboja. Bisa kita lihat di peta bahwa Kamboja ini berbentuk hampir membentuk lingkaran, maka ini disebut bentuknya kompak. Oke, selanjutnya bentuk yang kedua
disebut dengan bentuk fragmented. Bentuk fragmented ini adalah bentuk suatu wilayah yang terdiri atas kepulauan atau wilayah yang terpisah-pisah. Maka salah satu negara yang fragmented itu adalah negara kita, Indonesia. Bisa kita lihat di peta berikut bahwa Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari kepulauan. Ini disebut fragmented. Nah, termasuk negara Filipina juga itu kategorinya kategori fragmented, kepulauan atau archipelago. Maka kalau dilihat dari bentuk wilayah ini, negara kita ini dilihat dari luasnya itu lebih luas perairan daripada daratannya, karena negara kita adalah negara kepulauan. Oke, kita lanjutkan kembali bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu disebut juga dengan elongated. Elongated itu adalah suatu wilayah dengan bentuk memanjang. Maka negara yang memiliki bentuk elongated di ASEAN adalah negara Vietnam. Kita lihat di sini, negara Vietnam itu bentuk wilayahnya memanjang atau disebut juga elongated. Oke. Dan bentuk yang keempat itu disebut juga dengan bentuk protruded. Nah, bentuk protruded ini adalah bentuk suatu wilayah yang lebih kompleks atau beragam. Dan ada beberapa negara di ASEAN yang memiliki bentuk protruded. Dan biasanya ada tangan yang wilayah dengan bentuk tangan yang memanjang. Maka bentuk negara protruded ini ada di wilayah negara Thailand. Ini ada wilayah bentuknya lebih beragam, kemudian ada wilayah dengan bentuk memanjang seperti tangan. Kemudian juga Myanmar. Nah, Myanmar atau bisa juga disebut Burma, ini juga sama bentuknya yang kompleks, kemudian ada wilayah yang dengan bentuk memanjang. Nah, itu secara letak geografisnya. Maka secara geografis wilayah ASEAN itu wilayah yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian dua samudra, ya, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Sehingga sering juga wilayah ASEAN itu disebut pada posisi silang. Ada dua benua Asia, bawahnya ada Australia, kemudian ini samudra Pasifik, dan di sini samudra Hindia. Maka dengan posisi silang ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian, karena akhirnya wilayah negara-negara ASEAN menjadi wilayah yang menjadi jalur lalu lintas internasional. Itu secara letak geografis. Yang selanjutnya secara letak astronomis. Secara letak astronomisnya, nah di sini juga bisa dilihat bahwa negara ASEAN itu terdiri dari Asia Tenggara itu ada 11 negara. 5 negara ini menjadi negara pendiri. Filipina, ya, waktu itu dihadiri oleh Menteri Luar Negerinya Narcisco Ramos. Kemudian Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Kemudian Malaysia oleh Tun Abdul Razak. Kemudian Singapura oleh S. Rajaratnam, dan Thailand Thanat Khoman, ya. Nah, selanjutnya negara-negara lain mulai mendaftarkan diri untuk bergabung dengan ASEAN. Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 84, kemudian Vietnam 28 Juli 95, kemudian Laos 23 Juli 97,
kemudian Myanmar 23 Juli 97 sama kemudian Kamboja 16 Desember 98. Nah, di sini Timor Leste itu belum secara resmi bergabung menjadi anggota ASEAN, tetapi Timor Leste dalam aktivitas kegiatan negara-negara ASEAN sering mengikuti ragam kegiatan, baik di bidang olahraga, di bidang budaya dan sebagainya. Ya, itu Timor Leste. Oke, selanjutnya untuk wilayah ASEAN dilihat dari letak astronomisnya, maka letak astronomis wilayah ASEAN itu ya, berada di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Maka kalau dilihat dari garis lintangnya, negara-negara ASEAN ini ada di wilayah yang beriklim tropis. Jadi garis lintang mempengaruhi terhadap iklim suatu negara. Karena negara ASEAN ada di antara 28 sampai 11, jadi di sekitar sini 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan bawah sini itu, maka hampir semua negara ASEAN beriklim tropis. Hanya ada satu negara yang beriklim subtropis karena berada di atas 23,5 derajat lintang utara, yaitu Myanmar. Nah, secara umum seperti itu, bahwa negara ASEAN merupakan negara-negara Asia Tenggara yang bergabung dalam organisasi kerjasama antar negara dengan tujuan tentu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dalam kesempatan ini yang berhubungan dengan materi pertama kita di kelas 8 ini mengenai letak geografis dan letak astronomis